Shalom. Selamat datang di Renungan Harian Rhapsody of Realities Indonesia, edisi 12 Agustus 2025. Judul renungan hari ini adalah Kristus dalam roh, jiwa dan tubuhmu. Ayat Alkitab pembukaan kita terdapat dalam Kolose 1 ayat 27 IMB, yang berbunyi, "Kepada mereka Allah ingin memberitahukan kekayaan dan kemuliaan rahasia itu di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, yaitu Kristus ada di dalam kamu, yang adalah pengharapan akan kemuliaan." Hal terbesar yang dapat terjadi pada seseorang adalah menerima dan mengenal Yesus Kristus. Firman-Nya dan kehadirannya yang diam di dalam dirimu memberi makna pada hidupmu dan meneguhkan kemenanganmu atas dosa, sakit penyakit, dan iblis. Manusia adalah roh. Ia memiliki jiwa, dan ia hidup dalam tubuh. Ketika engkau dilahirkan kembali, Kristus tinggal di dalam rohmu. Namun, manifestasinya dalam hidupmu harus melampaui rohmu dan mempengaruhi jiwa, pikiran, dan tubuhmu. Seseorang dapat dilahirkan kembali, namun masih bergumul dengan pikiran negatif atau ditekan oleh iblis. Hal ini karena jiwa, yang meliputi pikiran, emosi, dan kehendak, juga harus tunduk pada kuasa Kristus. Ketika Kristus dinyatakan dalam jiwamu, pikiranmu diperbarui agar selaras dengan firman Tuhan. Sebagai ganti memikirkan ketakutan, kegagalan, atau kekalahan, engkau memikirkan iman, keberhasilan, kemenangan, kekuasaan, dan kebenaran. Engkau merasakan emosi Tuhan dan bertindak sesuai dengan kehendak-Nya. Inilah sebabnya Alkitab menasihati kita dalam Roma 12 ayat 2 untuk memperbaharui pikiran kita. Dalam Yohanes 14 ayat 21, Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Ini berarti Yesus dapat menyatakan dirinya kepadamu, bukan hanya dalam rohmu, tetapi juga dalam pikiranmu, memenuhimu dengan pikiran-pikiran ilahi. Jika engkau sedang sakit fisik hari ini, misalnya, yang engkau butuhkan adalah pernyataan Kristus dalam tubuhmu. Itu akan menjaga kesehatan ilahimu. Manifestasinya dalam hidupmu mengusir segala sesuatu yang bukan dari Allah. Jika Kristus dinyatakan dalam anggota tubuh orang yang tak berdaya, mereka akan disembuhkan. Jika Dia dinyatakan dalam jantungmu, engkau tidak akan pernah mengalami masalah jantung. Haleluya! Kristus yang dinyatakan dalam hidup orang berdosa mematahkan kuasa dosa dan menghancurkan rantai perbudakan agar mereka dapat melayani Allah dalam kebenaran. Maka, biarlah Kristus dinyatakan sepenuhnya dalam setiap bagian dirimu, roh, jiwa, dan tubuhmu, agar engkau dapat berjalan dalam kepenuhan kemuliaan-Nya. Dimulai denganmu menyadari kehidupan Kristus di dalam dirimu dan menjalani setiap detik, setiap menit, dan setiap jam setiap hari dengan pemahaman bahwa Kristus di dalammu adalah pengharapan akan kemuliaan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa terkasih, terima kasih atas kehadiran Kristus yang tinggal di dalam diriku. Hidup, kuasa, dan kemuliaan-Nya dinyatakan dalam roh, jiwa, dan tubuhku. Setiap penyakit, penindasan, dan keterbatasan disingkirkan saat Kristus dinyatakan dalam hidupku. Aku berjalan dalam kesehatan ilahi, kebenaran, dan kemenangan, menyatakan kemuliaan-Mu, dalam nama Yesus, amin. Untuk lebih mendalami dan mengerti renungan kita pada hari ini, baca juga ayat-ayat berikut ini. Roma 8 ayat 10-11, Yohanes 10 ayat 10, 2 Korintus 4 ayat 6-7. Jika kamu diberkati dengan renungan ini, silahkan berlangganan pada semua akun media sosial kami seperti YouTube, Facebook, dan Instagram. Dan jangan lupa untuk membagikannya kepada semua orang supaya mereka juga diberkati dengan firman Tuhan ini. Bagi kamu juga yang rindu untuk dilayani secara langsung, silahkan hubungi nomor yang ada di bawah ini. Sampai jumpa besok hari. Salam kasih karunia dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.